Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan rangkuman dari jurnal tentang pengembangan varietas unggul padi untuk lahan terdampak salinitas. Mata kuliah Bioteknologi Pertanian. Dengan dosen pengampu Ibu Hikmah Elia SPMP. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu yang pertama Aida Fitriani, Bahjatus Saniyah, Delia Rahmadani Meha, Lutfi Mahfud, Muhammad Fajar Novianur, Muhammad Raihan Aulia Rahman, Riki Rahmat Ferdian, Rabiatul Muntama, Saniyah, dan Umi Rohimah. Cekaman salinitas pada tanaman padi. Untuk daerah Kalimantan sendiri memiliki banyak lahan rawa tipe A dan lahan sawah dataran rendah di sepanjang pesisir pantai, sehingga menjadi permasalahan bagi sebagian petani pada padi yang ada di Kalimantan Selatan karena dapat mengancam hasil produksi padi. Permasalahan utama adalah pada lahan rawa tipe A mengandung garam sehingga menjadi padi yang tidak toleran terhadap cekaman salinitas dapat terganggu metabolisme dan dapat menurunkan hasil produksi. Upaya yang dapat dilakukan melalui rekayasa genetika adalah dengan melakukan transformasi gen-gen yang dapat membantu padi toleran terhadap cekaman salinitas dengan memodifikasi transfer Na+ untuk meningkatkan toleransi tanaman terhadap pengaruh negatif Na+. Upaya tersebut dapat diterapkan di Kalimantan Selatan guna menghasilkan produksi padi yang tinggi. Bisa dengan menggunakan benih padi unggul yang tahan terhadap salinitas dan cekaman air, yaitu dengan menggabungkan padi unggul bersertifikat dengan varietas padi lokal yang memiliki sifat toleran terhadap salinitas. Cekaman air pada tanaman padi. Perubahan iklim menjadi salah satu penyebab terjadinya kekeringan yang dapat mempengaruhi hasil dan kualitas padi yang rentan kekurangan air. Kekeringan diawali dengan berkurangnya jumlah curah hujan di bawah normal pada satu musim. Kemudian kejadian ini adalah indikasi pertama terjadinya kekeringan yang disebut kekeringan meteorologis. Kekurangan air merupakan salah satu faktor pembatas utama di bidang pertanian yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan serta hasil produksi tanaman. Lalu pada periode cekaman kekeringan yang panjang akan mempengaruhi seluruh proses metabolisme di dalam sel yang mengakibatkan penurunan produksi tanaman yang mempengaruhi sistem akar untuk penyerapan air. Kapasitas ini telah menjadi penentu utama hasil gabah dibatasi terutama di tekanan air. Dengan adanya rekayasa genetika dirasa mampu untuk menangani hal ini dengan melakukan transformasi gen-gen yang dapat bertahan terhadap cekaman-cekaman tersebut. Lanjutan cekaman air tanaman padi. Upayanya dengan cara mengintegrasikan beberapa bidang ilmu yang berkaitan dan yang berkompeten. Menurut pemikiran kami, upayanya adalah melihat potensi lokal dari daerah tersebut, seperti keberadaan potensi lokal dari daerah tersebut, seperti benih lokal juga yang mempengaruhi sifat toleransi dan peka dengan kekeringan. Selanjutnya, benih tersebut dapat dikembangkan. Lalu, adapun upaya kedua melalui eksplorasi padi dari Tolakinese di Kabupaten Konawe Selatan di Lanjutan cekaman air pada tanaman padi. Upayanya dengan cara mengintegrasikan beberapa bidang ilmu yang berkaitan dan yang berkompeten. Menurut pemikiran kami, upayanya adalah melihat potensi lokal dari daerah tersebut seperti keberadaan benih lokal yang memiliki sifat toleran dan peka dengan kekeringan. Selanjutnya benih tersebut dapat dikembangkan. Adapun upaya kedua melalui eksplorasi padi Gogo dari Tolakinese di Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan pada tahun 2015 dan mengumpulkan 20 jenis kultivar lokal berdasarkan pengetahuan pertanian mereka sendiri dan budidaya padi Gogo. Upaya yang ketiga melalui pemulaan potensi lokal, yaitu limbah jerami padi menjadi pupuk kompos. Tetapi pupuk komposnya harus dapat mengandung seluruh unsur kesuburan seperti biologi, kimia, dan fisik. Selanjutnya, hama pada tanaman padi. Penggerek batang padi merupakan salah satu hama yang sangat mengganggu pertanaman padi di Indonesia, khususnya di sentra padi di Jawa Barat, karena tidak adanya sumber gen ketahanan di padi. Maka, perakitan dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika
merupakan salah satu upaya untuk memperoleh tanaman tahan penggerek batang padi kuning. Di antaranya adalah gen Krai 1B, Krai 1AA dari Bacillus thuringiensis yang telah diintroduksikan ke dalam padi transgenik. Permasalahan utama tanaman padi adalah cekaman terhadap faktor biotik seperti serangan hama dan penyakit. Salah satu hama penting yang menyebabkan kerugian sampai 20% pada tanaman padi adalah serangan hama penggerek batang kuning. Usaha pengendalian yang selama ini dilakukan dengan penyemprotan insektisida kurang efektif karena beberapa jenis hama hidup dan berkembang di batang tanaman, sehingga waktu kontak dengan insektisida sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan jenis tanaman yang memiliki ketahanan terhadap serangan hama. Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI saat ini tengah mengembangkan tanaman padi yang memiliki sifat tahan terhadap serangan hama penggerek batang kuning melalui introduksi gen Krai dari bakteri Bacillus thuringiensis. Tanaman padi dikembangkan dengan tujuan mengurangi aplikasi insektisida selama masa pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanaman padi Bacillus thuringiensis, produk rekayasa genetik, memiliki sifat ketahanan terhadap serangan hama penggerek batang kuning. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.